Jadi saya kira ya sangat sulit bisa ditafsirkan secara clear pernyataan Joko Widodo bahwa ada orang besar itu. Menurut saya itu narasi yang hampa, yang karena tidak ada bukti bahwa Jokowi mendapat keuntungan dari isu ini, karena dia terus menjadi perbincangan publik dan lain-lain. Maka dia minta dihentikan. Orang-orang meminta untuk berhenti dalam membahas isu ijazah palsu, bisa jadi mereka tidak cukup data atau tidak cukup informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam isu ijazah ini, ya. Pertama, saya kira diskusi tadi menarik, ya, karena saya diundang untuk juga berbicara dalam perspektif politik, bahwa bagaimana kemudian kita membaca narasi yang diungkapkan oleh Joko Widodo bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu misalnya. Kan itu narasi itu yang kemudian muncul, ya. Saya kira setiap narasi seorang yang dianggap politisi itu selalu maknanya tidak tunggal, Bung Refli. Artinya memungkinkan ada interpretasi baru atau ada interpretasi yang berbeda dari perspektif, bahkan dari perspektif yang bersangkutan sendiri, begitu. Apalagi misalnya sosoknya dikenal sebagai ada salah satu penulis buku yang menulis tentang Jokowi sebagai the man of contradiction itu loh. Okay. Masih ingat, ya? Masih ingat. Jadi saya lupa yang menulisnya siapa. Orang Australia, iya, kalau nggak salah. Yeah. Jadi itu penggambaran bahwa seorang Joko Widodo adalah seorang yang kontradiksi. Yeah. Ada semacam paradoks di dalam dirinya yang dia buktikan dengan narasi antara yang diucapkan dengan tindakan, misalnya. Misalnya soal dulu pernah mengatakan misalnya untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang KPK misalnya. Tiba-tiba kemudian dia juga termasuk yang mendorong revisi Undang-Undang KPK misalnya, begitu kan. Atau misalnya tidak akan mengeluarkan Perpu untuk misalnya Undang-Undang Omnibus Law gitu. Padahal kan kemudian mengeluarkan Perpu dan seterusnya. Jadi banyak narasi yang kontradiksi yang ban blanks. Nah, itu saya kira narasi atau buku itu menggambarkan sosok Joko Widodo dalam memproduksi narasi. Nah, karena itu apakah kemudian ketika Jokowi ini mengatakan bahwa ada orang besar di balik isu ijazah ini, maka itu narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak berdasarkan atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang dia sebutkan, begitu. Kan kita nggak menerima. Siapa sesungguhnya orang besar yang dimaksud oleh Joko Widodo misalnya. Karena dia tidak menyebutkan, maka itu seperti narasi yang dilempar begitu saja, liar begitu, ya, untuk membentuk melakukan semacam framing kepada publik bahwa isu ijazah palsu itu ada yang mendanai, ada yang mendesain begitu, ada sutradara dan lain-lain begitu. Padahal kalau kita lihat secara kronologis, ya, Bung Refli, sebetulnya isu ijazah palsu ini kan lama. Sejak awal periode pertama Joko Widodo, ketika misalnya Bambang Tri menulis buku Jokowi Undercover begitu. Jadi kan yang mulai, kalau lihat posisinya siapa, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa sama Rismon itu kan setelah ada buku itu kan. Jadi bukan kalau kemudian dihubungkan ada orang besar di balik itu, pertanyaan siapa di belakang Bambang Tri?
sementara dia sampai harus dipenjara gitu misalnya. Dan ketika di penjara ternyata menderita sekali. Dan luar biasa begitu. Bahkan ada ya dan sebagainya. Jadi kalau kemudian ada orang besar, kita telusuri siapa orang besar di belakang Bambang Tri itu gitu misalnya. Kan saya melihat justru Bambang Tri itu dengan independensinya dan dia jurnalis kan, pernah jadi jurnalis. Saya kira ya dia menulis dengan tanggung jawab begitu bahwa dia tentu punya data, punya argumen untuk menulis buku itu. Nah karena itu narasi orang besar itu, ya orang besar itu Bambang Tri itu misalnya gitu. Bisa jadi orang besar itu ya Roy Suryo itu sama siapa Dr. Tifa, kemudian Rismond begitu ya. Itu yang ya mereka yang kemudian membuat situasi ini terungkap begitu bahwa oh ternyata memang persoalan ijazah Jokowi itu penutannya gitu. Masih banyak tanda tanya besar karena perdebatan terakhir mereka di media kan kelihatan begitu ya. Ternyata ijazah yang disebut asli dari scan itu ternyata kan kemudian dari siapa aktivis atau dari, kader PSI itu kan. Dian Sandi. Jadi saya kira ya sangat sulit bisa ditafsirkan secara clear pernyataan Joko Widodo bahwa ada orang besar itu. Menurut saya itu narasi yang hampa, yang karena tidak ada bukti. Jadi narasinya Ari Lasso hampa. Narasi kosong. Narasi sebetulnya kosong. Hanya untuk framing ya. Saya kira ya kita perlu bertanya juga kepada Joko Widodo. Sebutkan siapa orang besar itu. Ya, kalau jadi, kemudian beliau mengatakan ada orang besar kan. Ya, jadi begini, kita bicara mungkin spekulasi yang mau dikembangkan oleh kelompok Jokowi ini ya. Jadi spekulasi yang berkembang itu kita lihat RRT. Itu kalau kita telisik-telisik Rismond, siapa sih Rismond itu? Gak jelas. Ya dia seorang akademisi, kemudian mengambil PhD di Jepang, ahli digital forensik, tetapi bukan baru muncul sekarang saja. Waktu dalam kasus misalnya kopi sianida, itu dia sudah menjadi ahli. Jadi nggak kemarin sore juga. Cuman tidak exposure-nya tidak sekuat ini. Dr. Tifa kita tidak pernah melihat jejak dia sebagai aktivis partai politik. Jadi bisa dibilang juga tokoh independen dan sangat menonjol ketika pandemi kemarin. Nah Roy Suryo yang kemudian di-blame bahwa dia karena dia mantan Demokrat, lalu tiba-tiba direkrut Denny Indrayana yang juga Demokrat, Amir Samsudin yang juga Demokrat, kemudian terakhir Beni Harman. Oh ya, Beni Kaharman ya. Ya, Beni Kaharman yang membuat sebuah pernyataan yang tidak jelas. Jangankan ini jasa saja tidak jelas katanya gitu apa ya. Nah, ini yang kemudian secara sengaja by design seperti itu digoreng oleh pro Jokowi untuk menggeser isu bukan lagi ijazah palsu tetapi ada orang besar yang mengorkestrasi ini. Bagaimana pendapat Ubed? Ya, saya kira itu kan apa ya? Muncul kemudian interpretasi bahwa Roy Suryo itu dari Partai Demokrat ya kan, kemudian mengarah kepada tentu di belakang Partai Demokrat ada SBY kan begitu. Dan SBY orang besar. SBY orang besar ya kan. Baik jabatannya presiden ya, gitu. Maupun orangnya. Ya betul. Jadi sebagai mantan presiden dia dinilai sebagai orang besar ya kan. Apalagi kemudian anak SBY AHY punya potensi besar juga untuk menjadi calon presiden misalnya. Tetapi dengan Gibran. Iya, tapi saya kira kesimpulan itu sangat simplifikatif ya. Karena Roy Suryo dalam beberapa tahun terakhir misalnya tidak ada jejak yang saya temukan bahwa yang bersangkutan itu melakukan komunikasi intensif atau bahkan hadir atau diskusi sering begitu dengan SBY begitu. Jadi saya tidak menangkap, artinya tidak ada data empirik yang menunjukkan bahwa Roy Suryo itu adalah misalnya dalam kendali disuruh oleh SBY misalnya. Saya tidak menemukan bukti empirik itu. Apalagi dia sudah berapa tahun berhenti secara formal. Berhenti secara formal dari Partai Demokrat. Dan 2 tahun misalnya terakhir tidak ikut pemilu. Nah, jadi fakta itu kan membantah seluruh analisis itu ya. Bagaimana dengan 2 lainnya? Ya, saya kira yang lain ya, Dr. Tifa tidak punya afiliasi politik misalnya. Kemudian dan dia seorang dokter yang fokus pada dunia kesehatan. Yang dia yang saya tangkap ya, dia fokus pada secara kesehatan itu kan bisa dilihat dari orang itu sebetulnya dia
konsisten nggak untuk jujur begitu ya. Iya. Mungkin dia tertarik melihat isu ijazah itu dari inkonsistensi yang diproduksi narasinya oleh Joko Widodo misalnya. Kemudian Rismon saya kira dia punya kepakaran tersendiri. Ya, jadi di belakang mereka siapa? Saya kira setahu saya tidak menemukan jejak bahwa mereka adalah bagian dari skenario besar orang-orang besar itu. Oke. Jadi nggak mungkin ada orang besar di balik 3 orang itu. Oke, jadi biar disclaimer ya, biar kita fair Ubed ya. Per tanggal 26 November saya menjadi salah satu penasihat hukum mereka. Oh oke. Maksud saya biar dalam percakapan ini Ubed tahu posisi saya. Jadi dengan demikian feel free untuk melakukan interpretasi apapun. Jangan sampai kemudian wah ini ada orang besar yang mendesain ini. Karena masyarakat yang post-truth ini susah ya, low trust society seperti ini. Oke. Nah sekarang ada satu isu yang spekulatif yang saya dengar begini. Udahlah, tidak usah lagi kita membahas tentang ijazah palsu ini. Karena isu ini sesungguhnya isu yang menguntungkan Jokowi. Itu acara Jokowi untuk on the top dalam pemberitaan. Ya. Karena itu katanya kalau kita bahas terus isu ijazah yang untung Jokowi. Jadi tidak usah dibahas. Apa pendapat Anda dengan hal seperti itu? Ya, saya kira bisa dipahami dalam banyak analisis ya. Pertama, kalau ada orang mengatakan seperti itu kan bisa jadi tanda bahwa berpikir bahwa Jokowi mendapat keuntungan dari isu ini, karena dia terus menjadi perbincangan publik dan lain-lain. Maka dia minta dihentikan. Orang-orang meminta untuk berhenti dalam membahas isu ijazah palsu, bisa jadi mereka tidak cukup data atau tidak cukup informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam isu ijazah ini ya. Yang kedua, ya sebetulnya kalau kemudian ini sengaja misalnya ya gitu ya, Jokowi membiarkan ini karena dia menikmati situasi itu. Itu kan sebetulnya juga isu yang tidak menguntungkan secara substantif Jokowi ya. Jokowi masa dia dikenal dengan isu yang buruk gitu ya? Iya begitu kan. Jadi isunya buruk dan tidak menguntungkan dia. Lalu apakah dia terus memelihara isu ini kan? Yang menurut saya yang bisa kita cermati justru ya Jokowi sudah masuk perangkap di dalam situasi ini. Lalu dia memanfaatkan isu ini gitu. Jadi saling menumpangi sebetulnya. Saling menumpangi bahwa memang bisa jadi persoalan ijazah palsu ini akan terbukti palsu atau terbukti asli kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena proses peradilan belum berjalan kan begitu. Tetapi secara politik ya setiap ruang di mana individu mendapatkan tempat di media, di ruang publik ya tetap dia mendapatkan insentif di situ. Ya, jadi sama seperti di dalam sebuah penderitaan apapun ada blessingnya ya kan. Tapi kan kita tidak bicara bahwa Jokowi pasti dapat blessing dari ini, tapi spotlight lah. Dia dapat spotlight, pemberitaan yang banyak dan bahkan selama beberapa bulan ini bisa pemberitaan tentang Prabowo lewat semua dengan pemberitaan tentang ijazah palsu ini. Nah, tapi Ubed mengatakan itu bukan by design ya. Tetapi by accident saja. Jadi dia sudah kecemplung dan bagaimana memanfaatkan sesuatu yang sudah terjadi, sudah dalam kubangan sehingga dia punya keuntungan spotlight tadi ya. Saya sih berharap problem atau isu ini makin clear begitu ya. Melalui proses hukum. Biar nanti proses hukum yang menentukan apakah ijazah ini palsu atau bukan begitu. Nah, tidak berhenti di luar peradilan. Kalau berhenti di luar peradilan, ini artinya memang ada semacam upaya untuk membiarkan isu ini memunculkan tafsir liar ya dari banyak orang. Gitu. Nah, orang akan terbelah itu. Oh ini ijazah memang palsu. Oh ini ijazah asli. Jadi, tapi menurut Kang Ubed ya, kalau dilihat katakanlah pembelahan masyarakat terhadap isu ijazah palsu ini. Pengamatan sepintas sebenarnya orang lebih banyak percaya ijazahnya Jokowi palsu atau Jokowi asli ijazahnya? Itu tergantung segmennya ya, Mas.
Kalau kan sempat ada survei kan. Survei itu kan sangat segmented dan pakai random ya. Sementara mayoritas rakyat Indonesia itu ya tingkat pendidikannya SMP. Jadi mungkin ya kurang mendalami isu. Jadi tidak ada semacam ontological deep di situ. Sehingga kalau survei dilakukan secara nasional ya yang terjaring mayoritas banyak kan mereka yang tingkat pendidikannya rendah itu. Yang tidak cukup informasi, sehingga ya kalau survei mengatakan bahwa orang lebih banyak percaya ijazah Jokowi asli, ya itu hasil survei. Tapi kalau kemudian upaya untuk mendalaminya lebih dalam, semacam mewawancari orang-orang yang paham tentang dokumen itu, bahkan pakai digital forensik, maka mereka pasti akan ada perdebatan. Mayoritas bisa jadi, oh ya ini palsu. Kalau datanya Roy Suryo menggunakan metodologi ilmiah semacam itu misalnya, atau Rismond, saya kira ya orang yang punya keilmuan yang sama mungkin akan menyimpulkan hal yang sama, bahwa ijazahnya palsu. Nah, perbincangan ijazah palsu yang kemudian meluas di media itu kan kemudian yang dominan di algoritma sebetulnya, sehingga mengakibatkan AI-nya UGM menyebutkan bahwa Jokowi bukan alumni UGM ya kan. Jadi saya kira itu kan menggambarkan bisa down diganti kan. Jadi siapa namanya Lisa ya, Lisa diberhentikan dari UGM ya. Jadi menurut saya ya kalau pakai datanya digital, banyak orang melalui media digital itu meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Apa buktinya? Pernyataan Lisa itu. Kan Lisa kan dia kan menangkap dari algoritma. Sehingga kemudian dia menyebutkan ijazah Jokowi palsu begitu. Menarik itu Kang Ubed ya. Gini, akhirnya kita bicara tentang integritas seorang pollster. Kalau kita datang ke pollster, itu mayoritas orang tidak percaya Jokowi ijazahnya palsu. Mayoritas percaya bahwa ijazahnya asli. Tetapi kalau kita ke big data, terdiri dari mungkin jutaan atau puluhan juta data dan lain sebagainya, itu mayoritas justru percaya kalau palsu ijazahnya. Nah, pertanyaan saya adalah, mungkinkah itu ada kaitannya dengan tingkat pendidikan tadi? Bahwa kalau di big data itu adalah orang-orang yang terdidik yang masuk di situ, paling tidak orang yang punya literasi pada internet, sehingga kemudian kita diambil oleh big data, maka yang paling dominan adalah ya positif, negatif, netral kan. Tetapi kalau kita perspektifnya palsu berarti negatif, asli berarti positif. Nah ternyata banyak yang negatif gitu. Nah, itu apakah kemudian mana yang harus kita pegang kalau kita bicara tentang rakyat Indonesia itu? Kalau secara kualitas ya, tentu kita percaya kepada mereka yang terdidik, yang atau tingkat pendidikannya tinggi. Kalau kita lihat itu tergambar di big data ya, betul. Karena minimal dia bisa akses komputer. Kan kalau kita lihat data pengguna internet di Indonesia, itu kan kurang lebih 150 juta ya, kurang lebih. Itu kan banyak. Artinya mereka yang cukup terdidik, dan itu signifikan dengan jumlah kelas menengah sih sebetulnya. Jadi artinya mereka yang punya akses internet itu rata-rata adalah kelas menengah misalnya, begitu ya. Kalau kemudian ditemukan di dalam big data itu bahwa mayoritas mengatakan ijazah palsu, maknanya kelompok terpelajar meyakini bahwa ijazah itu palsu. Mana yang kita bisa percaya? Tentu dua-duanya bisa dipahami secara objektif ya. Orang-orang yang terdidik kan selalu ketika dia membuat kesimpulan, dia pasti membangun argumen berdasarkan data. Nah, sementara data yang mereka lihat itu data perdebatan antara RRT itu dengan kelompok pro Jokowi. Nah, tentu mereka bisa menilai mana pihak yang memiliki argumen kokoh dengan data yang saintifik, mana yang tidak begitu. Nah, kalau dari sisi itu ya menjadi rasional kalau kemudian mayoritas pengguna internet misalnya mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu.
Jadi kita tidak ditempatkan dalam satu pertanyaan mana yang bisa dipercaya, tetapi ini kan based on datanya semacam itu gitu. Nah oleh karena sudah semacam ini, menurut saya apa yang pada akhirnya akan membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau asli, itu memang proses hukum. Jadi tapi jangan menghukum orang yang memperkarakan itu, ya kan? Lalu dituduh macam-macam begitu. Pencemaran nama baik lah dan macam-macam. Jadi menurut saya itu lebih dilihat dari sisi itunya.